Udah semangat, pesertanya juga harus lebih semangat ya. Baik, untuk sesi ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Ibu Astari Yaumil, yaitu seorang peneliti POP. Untuk Ibu Astri, boleh Astari ya, boleh. Boleh silakan Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu, bapak-bapak habis ketabrak kambing ya. Kelihatan nih mata-matanya ngantuk, kolesterol mulai pada kenceng. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Astari Yaumil Hasan. Saya yang akan menjadi moderator di sesi 3. Ya Allah, rame banget ibu. Ada 5 ini, 6 bonus 1. Ini 5 gratis 1 ya Pak. Oke, saya udah pakai shawl ini. Menandakan apa coba? Menandakan saya asalnya daerah dari mana coba? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, nggak ada yang benar, saya dari Bogor ibu bapak. Ini saya beli di Lombok. Ini cuma mau jadi kayak Ustadz Maulana. Jamaah. Ini masih punya nyawa nggak nih setengah 2 jam-jam lawan? Pokoknya saya tetap minta bapak ibu aktif ya. Nanti dari salah satu pemateri akan memberikan iPhone 14. 14 kali cicilan. Oke, kayaknya tuh Besti punya iPhone 14 ya. Mau ngasih ke kita kan? 14 kali cicilan dibayar sendiri-sendiri. Oke, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ade Ukar Semungkar dari Nurani Hati Institut. Selanjutnya selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Indawati Halim dari Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Lili Musyafaah dari Kuali Internasional Surabaya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Endar Juniati dari Yayasan Anak Cerdas Ungaran. Selanjutnya Ibu Ida Saidah dari Yayasan Nurul Amanah Cianjur. Yang terakhir nih Besti hibah ini dari saya. Hibah buat grup kami nih emang. Bapak hati-hati di jalan. Siapa namanya? Betul. Bapak Tulus Lumitar Siahaan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Surya Kasih. Mungkin tanpa bertele-tele, mungkin saya juga akan mengecek. Ya ibu-ibu, ayo masuk bu, ayo bu. Ada iPhone 14 bu. Ayo. Ya, tanpa berlama saya akan lanjutkan untuk paparan dari yang pertama, yaitu Tugas POP membuat buku dari bab 1 sampai bab 5. Tetap semangat menuju DPR. Allahu Akbar, yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Atina Hayati. Saya pengelola Kober PAUD KB Sakura Cisaat, Sukabumi. Saya adalah salah satu peserta POP 2022 yang diselenggarakan oleh Nurani Hati Institute di bawah pimpinan Bapak Ade Sumukar dan bekerjasama dengan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Adapun manfaat dari keikutsertaan POP 2022 adalah pengelola dan guru lebih bebas berkreasi, berimajinasi, berekspresi, dan berinovasi dalam memberikan stimulasi kepada peserta didik. Mari kita simak penjelasan dan dokumentasinya. Cekidot. Berikut ini adalah contoh dokumentasi kegiatan siswa-siswi PAUD KB Sakura dalam berinovasi. Mereka diajak berkunjung ke pabrik tahu untuk mengetahui proses pembuatan tahu. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut yaitu anak-anak mendapatkan sesuatu hal yang baru untuk mengembangkan ide inovatifnya. Ibu moderator, Mas Ari dan juga teman-teman, mohon izin duluan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, selamat siang menjelang sore ya. Perlu pantun? Udah banyak pantun jadi nggak perlu. Saya coba ingin menyampaikan saja yang pertama adalah kalau boleh usul, mumpung kita ingat kira-kira Bapak dan Ibu sekalian setuju atau tidak, misalkan sarana simposium ini bisa disimpulkan lebih awal membuat kesepakatan hasil simposium POP 2023, salah satunya merekomendasikan POP sebagai program berkelanjutan dan improvement. Kalau tidak salah kemarin Prof. Mukhlas ya, itu menyampaikan tentang continue improvement atau konsep Kaizen. Jadi dia sama saya sama-sama penggemar buku Toyota Way. Jadi itu mudah-mudahan kalau boleh untuk besok terakhir saya pengumuman atau evaluasi itu bisa diusulkan. Tepuk tangan dong. Kalaupun tidak disetujui, kalau saya sudah menyiapkan tahun 2024 itu ya secara mandiri. Tapi mungkin bisa di show up yang terakhir slide-nya. Punten. Nah, saya termasuk orang yang mempunyai positif afirmatif. Jadi selalu punya afirmasi bahwa keyakinan saya di 2004 itu diteruskan oleh Kemendikbud. Tepuk tangan dong. Kalaupun tidak, saya sudah punya planningnya. Jadi secara mandiri. Karena apa? Kemarin Pak Prof. Mukhlas menyampaikan bahwa praktek ini kata kuncinya ada beberapa hal, tiga poin, yaitu pertama kolaborasi. Saya kira sesuai dengan tema yang ada di ujung atas slide itu, yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian apa itu bacaannya? Perluasan praktik baik dan kolaborasi. Jadi kata kuncinya kemarin Prof. Mukhlas itu, kalau saya boleh kutip, salah satunya adalah kolaborasi. Yang kedua apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada hadiahnya nggak? Boleh Pak, boleh. Siapa yang tahu kira-kira hadiahnya apa yang kedua? Nggak ada kayaknya. Ngantuk. Jamaah. Jamaah. Yang kedua, kemarin yang saya bisa kutip juga sebenarnya tidak hanya Prof. Mukhlas yang menyampaikan, ada Dirjen, ada Ibu Direktur dan Pak Direktur. Yang kedua adalah kolaborasi itu harus diinisiasi melalui koneksi. Jadi connect. Jadi kemarin digambarkan oleh Prof. Musa itu koneksi. Nah, kedua-duanya itu harus diimplementasikan dalam bentuk aksi. Nah, aksi inilah yang menurut saya sangat bagus.
Itu mudah-mudahan keinginan kita semua menjadi terwujud dan keinginan Prof. Mukhlas itu juga terwujud karena saya satu visi dengan beliau. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, mohon izin di latar belakang kembali ke ya. Tentunya latar belakang utama keprihatinan kita adanya literasi dan numerasi. Sebenarnya ini saya ambil dari data Visa dan Kemendikbud. Di buku saya yang keempat, saya sebenarnya termasuk hal yang tidak setuju. Karena apa? Kalau kita lihat di sini semua teman-teman kan kemarin dari tadi pagi ya, berbicara tentang literasi dan numerasi. Kira-kira setuju gak dianggap tidak berhasil? Setuju gak dianggap tidak berhasil? Tidak ya, pasti berhasil. Nah, kontradiktif dengan data Visa dan data yang dari Google ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih kok ada gap berarti? Nah, tentunya mudah-mudahan harapan kita semua bagaimana meminimais literasi dan numerasi itu yang kita berada di urutan sekian itu menjadi urutan yang paling terbaik. Tentunya dengan tadi itu kolaborasi, koneksi yang ada Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini yang tentunya yang diharapkan oleh Prof. Mukhlas ya kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya sama dengan teman-teman juga mempunyai visi yang sama bagaimana meminimais keprihatinan kita tentang literasi dan numerasi tersebut. Yaitu kalau saya tentunya melalui startup program kalau saya sampaikan, kalau boleh saya sampaikan. Nah, itu di dalamnya ada praktik baik, kemudian ada analisa baik, kemudian analisa dampak, dan pengimbasan dan yang berkelanjutan. Saya sedikit contekan ya. Jadi sudah matching antara tema simposium, kemudian dengan judul proposal saya dan juga dengan yang kemarin disampaikan oleh Prof. Mukhlas, Bu Dirjen, Ibu Direktur dan Pak Direktur. Jadi 3 poin itu, kolaborasi, sebelumnya ada connecting dan harus ada action. Nah, kemudian izin kita lanjut ke berikutnya. Nah, startup program yang saya sampaikan adalah tentunya praktik baik yang pertama itu sudah kita lakukan jauh sebelum 2021. Jadi sebelum saya lakukan ini di POP kita sudah jalankan. Sebenarnya sama dengan lembaga yang lain, malah saya satu kamar dengan teman yang 20 tahun yang lalu sudah melakukan kegiatan positif ini. Yang kedua adalah analisa dampak. Tentunya analisa dampak ini yang pertama saya lihat dari kegiatan 2021 sampai 2023 itu memang yang pertama perubahan positif itu dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti tadi video yang tadi. Jadi mereka antusias, kemudian langsung diterapkan pada siswanya. Jadi di Merdeka Belajar itu mereka kalau di tempat kami itu kebetulan gurunya ada yang punya pabrik tahu. Saya bilang belajarlah dengan pabrik tahu itu karena kalian punya, suatu saat kalau misalkan kalian sudah tidak ada yang meneruskan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian keterlibatan dan kolaborasi. Jadi ternyata dari POP ini berdampak kepada kolaborasi antara guru, anak, kemudian pabrik tadi itu, dan tadi saya juga dengar dari teman-teman malah ada dari stakeholder lain gitu, dari misalkan Kemeninfo dan sebagainya. Saya kira ini patut disyukuri. Nah, kemudian pengimbasan dan keberlanjutan. Tentunya yang pertama adalah rasional. Nah, tentunya kegiatan yang berkaitan dengan POP ini tentunya banyak hal-hal yang bersifat rasional ya, saya kira itu ya. Rasional dalam pengertian mempunyai kegiatan yang relevan dengan latar belakang dan tema. Itu yang pertama. Yang kedua, alokasi waktu. Yaitu sudah ditetapkan dari 2021 sampai 2023. Mudah-mudahan kita punya afirmasi positif sampai 2000 seterusnya. Kemudian peralatan, media, langkah-langkah, evaluasi dan refleksi serta produk yang dihasilkan. Ini nanti akan saya bicarakan di slide yang terakhir. Nah, kesimpulan atau refleksi tentunya ini juga menjadi bagian daripada kegiatan POP. Tidak hanya teman-teman, kami pun juga punya, yaitu pesertanya rata-rata aktif. Ya. Kemudian semangatnya selalu positif. Ini yang saya kira patut berbangga Kemendikbudristek karena tidak hanya saya, semuanya punya semangat yang positif. Kemudian penguasaan teknologi yang tadinya tidak punya A, sekarang punya A, atau yang tadinya tidak punya kemampuan
digital sekarang sudah punya mampu mengikuti ya perkembangan digital. Nah kalau di kami produknya adalah ada buku ya. Jujur saya setiap tahun bedah buku jadi setiap tahun ya. Tapi yang POP ini benar-benar luar biasa. 4 bulan dia sudah bisa mengeluarkan buku. Tepuk tangan dong. Jadi ada 16 grup, 16-11-nya ber-ISBN, jadi luar biasa. Saya saja 1 tahun, 2 tahun di buku yang pertama setiap tahun itu, jadi 1 tahun. Ini baru 4 bulan mereka sudah mampu. Jadi ini saya kira tidak hanya Kemendikbud, kami pun sangat memberikan apresiasi. Sehingga selain itu di tahun kedua juga kita lakukan kayak semacam buku kreator dan e-book ya. Jadi kita masukkan buku ISBN itu ke dalam digital, dan terakhir kita memberikan kompetensi penguasaan pengelolaan lembaga supaya lebih komplit. Jadi berikut. Nah yang terakhir tentunya slide terakhir ya, ini gambaran produk dan kegiatan. Itu saya menggambarkannya ada good, great, dan beyond. Ini memang saya atur sesuai dengan buku saya. Yang pertama itu good, buku saya yang pertama itu tentang awareness kesadaran. Jadi kita harapkan literasi itu udah menjadi kesadaran. Jadi tidak hanya sekedar kebutuhan tetapi kesadaran. Makanya buku saya yang pertama terkait dengan self awareness, jadi good. Jadi, nah yang kedua bagaimana meningkatkan sesuatu kompetensi itu dari good ke great. Nah tentunya harus ditambahkan dengan kompetensi yang berbeda gitu loh. Jadi tidak hanya buku dalam bentuk hardcover tapi dalam bentuk yang digital dan dimasukkan ke dalam beberapa jurnal. Itu yang kita ajak teman-teman itu untuk melakukan itu. Nah kemudian terakhir kompetensi. Jadi itu untuk lembaga tidak hanya ingin mencapai sesuatu yang sudah biasa-biasa saja, good, kemudian harus punya meningkatan jadi great, dan tentunya harus punya beyond. Beyond itu ekspektasi yang di atas great. Nah itu gambaran daripada kegiatan kami pada saat POP. Dan yang terakhir saya juga ingin tidak hanya ingin ya, tadi di 2024 mudah-mudahan ekspektasinya di atas beyond, yaitu kebetulan di buku saya yang kelima tentang layanan akademik. Jadi kita ingin sebenarnya tidak hanya kesadaran untuk menulis, tidak hanya punya kesadaran untuk dalam digitalisasi, tidak hanya punya kesadaran di dalam pemahaman pengetahuan tentang kelembagaan, tetapi layanannya juga harus diperbaiki. Jadi 4 konsep ini yang saya akan terapkan di 2024, ada dan tidak ada POP tetap kami akan jalankan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Ade Inkar Sumengkar dari Nurani Hati Institute. Selanjutnya kita sambut dan kita tonton bersama dari video pendek Perkumpulan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, yang pada saat kesempatan ini akan disampaikan pemaparan dari Ibu Indawati Halim. Silakan kita tonton terlebih dahulu videonya. Kami nanti akan mendampingi dan melatih kepala sekolah
Pada keempat wilayah ini kami melakukan intervensi yang tidak semua sama karena tergantung pada kondisi wilayah, kebutuhan wilayah. Karena sebelum POP ini berlangsung kami sudah mengadakan komunikasi terlebih dahulu dengan panitia wilayah begitu ya. Nah, untuk di Minahasa, di Ambon, di Manado dan Rotendao ada satu yang semuanya kami lakukan intervensi yang sama, yaitu terkait dengan produk juga yang hari ini saya juga membawakan contoh dari kami tim PAUD begitu ya, yaitu tentang pengadaan pojok baca ya, pojok baca di setiap satuan PAUD dengan kondisi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, kami memiliki beberapa prinsip di dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah menguatkan intervensi yang kami lakukan. Yang pertama mulai dari dasar yaitu menguatkan panggilan sebagai seorang pendidik gitu di seluruh wilayah sasaran kami ya. Yang kedua tentu berkaitan juga dengan kurikulum ya, kurikulum, modul ajar, kemudian juga bagaimana teknik bercerita yang menarik untuk anak-anak usia dini ya. Lebih daripada itu sebenarnya kami juga mengajak wilayah-wilayah intervensi kami ini untuk membuat buku cerita sendiri ya. Nah, itu juga kami memberikan satu contoh ya, satu inspirasi lah bisa dikatakan demikian. Saya ada kasih Ibu Astari tadi 7 buku kami berkaitan dengan cerita karakter. Di setiap buku itu ada pesan moralnya demikian. Nah, apa saja dampak yang sudah terjadi di setiap wilayah intervensi ini? Tolong slide berikutnya. Yang pertama adalah terjadinya perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Paradigma pada tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan, yaitu seperti kita ketahui kalau tadi 4 wilayah sasaran kami berbeda-beda ya. Pada umumnya kita ingin merubah status quo bahwa kalau sarana prasarana terbatas kita nggak bisa maju ya. Itu yang mindset itu yang ingin kami rubah dulu. Apapun kondisinya, baik di Rotendao maupun di Manado yang sangat maju, kita tetap bisa melaksanakannya. Nah, mindset itu yang pertama yang ingin kami ajak untuk berubah ya. Nah, sebenarnya di video testimoni yang kami siapkan itu ada ya, gurunya bercerita bahwa mereka sangat terinspirasi dengan pelatihan yang kami adakan demikian. Nah, kemudian juga paradigma yang ingin kami ajak berubah adalah yaitu terkait dengan mengembangkan minat anak sejak usia dini. Jadi tidak ada lagi pembelajaran yang seragam, selalu seragam ya, khususnya berkaitan dengan kegiatan aktivitas anak, mendesain kelas gitu ya. Itu termasuk intervensi juga yang kami lakukan, bahwa setiap anak itu punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita perlu mendesain pembelajaran kelas yang mendorong minat anak. Nah, mindset ini juga kami tanamkan. Selain daripada itu, kami juga mengajak berkolaborasi ya, seperti nafas kita bersama ya, kita berkolaborasi juga dengan Kemdikbud, dan kami juga berkolaborasi dengan gereja setempat di wilayah intervensi yayasan kami. Jadi Majelis Pendidikan Kristen tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, tapi juga menggandeng gereja-gereja yang ada di wilayah. Dan yang kedua adalah adanya peningkatan kompetensi bagi para tenaga pendidik ya. Ada yang berani mencoba membuat buku secara sederhana, membuat buku cerita ya, bahan ajar dan lain sebagainya. Dan kemudian dilaksanakannya praktik baik pasca pelatihan POP. Salah satu testimoni kami dari Rotendao ya, pada tahun 2021 ketika kami sudah melakukan intervensi untuk pengadaan pojok baca ya. TK ini kena badai Bapak Ibu ya. Sekolahnya temboknya retak, roboh ya. Tapi baru beberapa minggu lalu rekan kami di sana wilayah intervensi mengatakan mereka tetap semangat, tidak putus asa ya. Akhirnya
bekerjasama dengan gereja di bawah naungannya tetap mengadakan pojok baca pinjam ruangan di gereja. Nah, sebenarnya nafas ini yang kita ingin tanamkan dalam pelaksanaan PAUD, bahwa apapun kondisinya, apapun fasilitasnya, kita tetap harus semangat ya. Kemudian di luar daripada POP, sebetulnya kami MPK juga melakukan keberlanjutan lainnya ya. Slide yang terakhir. Keberlanjutan ini kita sudah lakukan dari bulan September kemarin sampai dengan bulan November. Jadi MPK memiliki juga jejaring di setiap wilayah. Ada 17 wilayah yang mengikuti kegiatan training of trainer, karena kami menyadari kantor kami ada di Jakarta, tidak mungkin menjangkau semua wilayah. Jadi kami memerlukan para trainer di wilayah untuk melakukan pertama perubahan paradigma sebetulnya yang paling kami harapkan ya. Ini diikuti oleh 234 peserta dari 17 wilayah di Indonesia ya. Nah, harapan kami juga melalui kegiatan POP ini semua dapat bergerak bersama di wilayah-wilayah yang sudah kami lakukan intervensi. Dan yang terakhir dari kami selalu menanamkan satu, bahwa setiap pendidik PAUD ataupun penyelenggara PAUD ya, kami bergerak dari hati. Karena itu saya ingin juga memperkenalkan Salam MPK. Kalau Bapak Ibu nanti lihat videonya, biasanya kami menaruh tangan kami tangan kanan di dada ya, bergerak dari hati dan melayani dari hati. Boleh dicoba Bapak Ibu ya, Salam MPK, bergerak dari hati, melayani dengan hati ya. Terima kasih. Boleh, satu kali saya coba ya. Materi-materinya memberi motivasi, memberi inspirasi, mudah diserap, dan membuat sebuah perubahan bagi kita sebagai lembaga Kristen untuk bisa berubah dan menjadi yang berbeda. Sebenarnya belum pingin ya POP berakhir, supaya masih ada terus peningkatan kompetensi untuk kemajuan yang ada. Kami tetap berharap program ini masih tetap ada untuk sekolah-sekolah yang lain, karena kami yang sudah dapat, kami akan berusaha untuk mempelajari yang sudah ada, supaya tetap bisa menjadi sekolah yang berkualitas sesuai dengan kerinduan dari MPK. Kami nanti akan mendampingi dan melatih kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki murid-murid anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya anak-anak disabel intelektual. Di sini kami akan mengadakan pelatihan untuk materi-materi bagaimana mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Leli dari TK Mutakin, di mana sekolah kami ini berada di sekolah perkampungan. Dan di kampung kami ini ternyata banyak juga anak-anak ABK yang belum tertangani.
mereka beranggapan bahwa sekolah khusus untuk ABK itu mahal. Nah, disitulah kami ini mempunyai inisiatif, bagaimana kalau anak-anak ini bisa kami tangani di sekolah kami. Alhamdulillah dengan adanya KIS, pendampingan selama 3 tahun, kami sangat terbantu. Pesan-pesannya untuk program POP dari KIS yaitu mohon dilanjut. Itu pesannya yang sangat kami harapkan. Yayasan Kuali Internasional Surabaya bergerak bersama untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Ubi jalar enak dikukus. Berbagilah dengan sanak saudara. Memang sulit menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Namun yakinlah surga pahalanya. Bapak Ibu semua, seperti semalam sudah mendengarkan salah satu guru sasaran POP dari Yayasan Kuali Internasional Surabaya. Hari ini saya hanya tinggal menekankan bahwa Kuali Internasional Surabaya yang berdiri pada tahun 2013 sejak awal memang sudah bercita-cita untuk memikirkan pendidikan anak-anak terpinggirkan. No child left behind, sebelumnya kan gitu ya. Itu bukan hanya yang di 3T, tapi juga di depan mata kita. Tidak usah jauh-jauh, ada anak-anak berkebutuhan khusus di mana mereka belum mendapatkan sentuhan pendidikan yang layak bagi mereka. Padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kami sejak awal sudah melakukan banyak kegiatan pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama dulu sanggar belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu kami ada juga daycare ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu ada juga Muslim Talented for Special Needs Children. Lalu terakhir kami punya Down Syndrome School. Dan kami juga ikut memikirkan para orang tua yang belum bisa menerima anaknya sebagai anak berkebutuhan khusus. Dan kami melayani mereka dalam kelompok belajar orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, program yang kami sampaikan kepada kementerian adalah pelatihan dan pendampingan lembaga pendidikan setingkat TK yang menerima anak berkebutuhan khusus. Saya paham, dan saya sebagai salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mengucapkan terima kasih kepada semua lembaga pendidikan yang berkenan menerima anak berkebutuhan khusus. Karena dulu untuk cari 20 satuan pendidikan yang memiliki anak berkebutuhan khusus susah sekali kami. Di kota Surabaya akhirnya dapat 15, lalu di Bangkalan kemarin itu dapat 5. 20 kepala sekolah dan 60 guru, satu sekolah dengan 3 orang guru minimal. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Karena kita tahu, nyuwun sewu ya, maaf gitu. Ketika satuan pendidikan menerima anak-anak berkebutuhan khusus, SDM-nya tidak diikuti oleh pengetahuan bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus. Ya enggak Bu? Ya karena tadi kasihan, itu tetangga kita gitu. Mereka menghabiskan waktu 2, 3, 4, 5, 6 tahun di TK tanpa menghasilkan, maaf ya, hanya menghabiskan waktu saja. Ya enggak? Itu yang membuat kami akhirnya berani untuk ayo mulai kita menggarap gitu, menggarap guru-gurunya. Alhamdulillah, next ini kita materi pelatihan yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu, mayoritas materi yang kami dapatkan bukan kami dapatkan di sini di Indonesia. Memang di kita belum begitu memperhatikan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa memiliki
masa depan terbaik mereka dengan potensi yang mereka miliki. Karena di balik kekurangan mereka, Allah takdirkan mereka mempunyai kelebihan. Percaya nggak? Nah, tinggal kita bagaimana bisa melatihnya, mendidiknya. Jadi ini materi pelatihannya mulai MI, karena kami percaya bahwa semua orang itu cerdas. Semua orang cerdas, termasuk yang disable intelektual. Karena cerdas itu bukan hanya cognitive minded. Lalu ada klasifikasi ABK, walaupun di sini kami akan menguatkan, menitikberatkan pada disable intelektual. Jadi yang tunanetra, bisu, tulis itu sudah ada semua. Tapi yang kayak Down syndrome, autis, ADHD, tadi sosial emosinya buruk, ya nggak Bu? Sampai berapa guru nggak kuat. Betul itu Bu, karena ada tenaga lebih di mereka. Lalu macam-macam terapinya. Kita memang sebagai guru tidak boleh bilang terapi, karena terapi itu, terapis itu ada pendidikannya khusus, ya toh? Tapi terapis itu sama dengan jenengan mengintervensi. Makanya kita bilangnya intervensi, nggak apa-apa. Seorang ibu ini kan juga dokter, ya nggak Bu? Ketika panas dikasih bawang merah kan gitu ya? Itu kan dokter, tapi bukan ngomong ke dokterannya. Jadi kita sebagai guru boleh terapis, dengan kata lain intervensi. Guru kan wajib intervensi. Lalu ada kurikulum ABK-nya yang kemarin dibilang Bu Nini itu AIP. Jadi setiap anak itu sendiri-sendiri Bu. Walaupun nanti jenengan akan punya tujuan, itu akan sendiri-sendiri kurikulumnya. Itu namanya AIP. Hasilnya hari ini kepala sekolah dan guru-guru udah paham bagaimana mendidik ABK. Lalu kepala sekolah dan guru sudah bisa membuat IIP itu, kurikulumnya untuk masing-masing anak. Itu betul-betul hebat. Dalam waktu 3 tahun saya belajar 10 tahun Bu. Saya punya anak Down syndrome, belajar 10 tahun. Guru-guru kemarin dari 20 sekolahan hanya belajar 3 tahun. Dan mereka lihat kayak Bu Nini, ADHD bisa fokus. Ya, itu next terakhir. Dulu kami cari 20 sekolah susah sekali. Ketika tahun pertama sudah selesai, di tahun 2022 kami diserbu TK-TK di Surabaya yang memiliki anak ABK. Kami bilang tidak bisa diganti, 20 TK ini tidak boleh diganti sampai 3 tahun. Enggak Bu, gantian tuh Bu Nini, ini kan kita juga punya ABK gitu. Akhirnya kami menghadap ke dinas, terus dinas bilang, oke Bu Lili, kita akan membiayai tapi tidak sebesar kementerian. Kita bilang nggak apa-apa Bu, pokoknya guru-guru ini bisa kita didik. Dinas memberikan kami 50 TK dan satuan pendidikan yang memiliki anak ABK. Di sela-sela kami lah, kita kan pernah istirahat tuh POP ya tuh Bu. Juli 25 sekolahan, Agustus 25 sekolahan. Itu kami 3 hari tatap muka dulu Bu, luring, dan kami harus ke sekolah-sekolah itu. Jadi selama 3 tahun itu kami sering ke sekolahan Bu, minimal seminggu 2 kali, satu sekolahan. Satu, kita melihat bagaimana intervensi guru kepada muridnya. Yang kedua adalah peningkatan cognitive minded gurunya, bagaimana untuk mendidik anak-anak ABK. Akhirnya dari Dinas Pendidikan Surabaya di bawah bidang PLS, PAUD dan Dikmas, kami mendapatkan dana untuk melatih dan mendampingi 50 satuan pendidikan yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Semalam saya bilang dengan Bu Kasihnya, Bu, boleh saya cerita ini? Iya Bu Lili, nggak apa-apa, tapi kami malu karena belum bisa memberikan yang pantas. Kita tadi seperti ibu yang dari SIM PAUD, kita itu nggak minta uang sebetulnya Bu. Ilmu kita itu manfaat itu udah alhamdulillah, ya nggak Bu? Nah, mari kita bersama-sama. Tahun ini keberlanjutannya adalah setiap satuan pendidikan yang sudah bersama kami selama 3 tahun tidak malu lagi untuk memasang promonya di spanduk itu, menerima anak ABK. Terima kasih sekali saya itu. Akhirnya saudara-saudara saya yang punya anak-anak berkebutuhan khusus tidak lagi susah untuk bagaimana mendidik anaknya itu bisa bersosialisasi, bisa mandiri, bisa berkomunikasi dengan bagus. Jadi nanti Bu kalau punya ABK jangan mikirnya Bini gimana calistumnya, enggak. Dia sudah bisa tidak marah-marah tadi Bu, itu udah hebat. Untuk mengendalikan emosinya berat bagi dia kalau kita tidak ikut intervensi sehari-harinya. Dan yang saya tahu ilmunya, anak-anak berkebutuhan khusus bisa ditingkatkan potensi kecerdasannya jika setiap anak itu diintervensi minimal 8 jam seharinya. Bayangkan Bu,
Sekolah saya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi satu guru sama murid, Bu. Kalau saya kan gak kuat seperti itu ya. Lalu saya juga bersyukur satuan pendidikan itu, karena yang di kami itu yang hanya ikut 3 guru, yang kayak Bu Nini itu kemana bertanya dengan saya, Bu Nini, kalau Bu Nini itu punya 25 ABK berarti dia SLB. Bukan, karena TK-nya Bu Nini itu punya murid 100 atau 200 setiap tahunnya. Dan itu 25 sekarang tahun ini sudah jadi menerima ABK. Dulu hanya 10, sekarang 25. Jadi mari semuanya, saya hanya mampu di sini di bagaimana mendidik anak-anak ABK, dan saya sudah membuktikan begitu banyak anak-anak ABK yang bisa potensinya tertingkatkan itu jika kita intervensi mereka dengan baik dan benar. Itu aja dari saya, banyak maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya pantun lagi. Yayasan Anak Cerdas adalah lembaga pendidikan yang memberikan layanan pelatihan di bidang PAUD dan menaungi KB dan TK Anak Cerdas. Implementasi pendekatan saintifik bermuatan STEAM dengan media Luspat menjadi tema yang diangkat untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam program organisasi penggerak di 3 kabupaten dengan 20 sekolah sasaran. Strategi intervensi selama 3 tahun meliputi tatap muka dengan luring atau daring serta pendampingan online dan pendampingan kunjung. Dari strategi tersebut berdampak pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menghasilkan perbaikan pada praktik pengajaran, manajemen, dan lingkungan belajar. Selain itu, capaian belajar literasi dan numerasi serta karakter juga meningkat. Kemampuan anak berkomunikasi lisan atau tulisan, mengenal simbol, memecahkan masalah, kreativitas, rasa ingin tahu, tanggung jawab, saling menghargai, dan berpikir kritis semakin meningkat. Kegiatan sharing dan pengimbasan dilakukan sekolah sasaran POP melalui kegiatan gugus atau PKG di kecamatan atau kabupaten. Sharing dengan ormas juga tetap dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program melalui grup WA atau online. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik berpusat pada anak sehingga anak lebih merdeka belajar, mengembangkan nalar kritisnya, dan dapat menjadi rujukan studi tiru di Kabupaten Magelang. Organisasi penggerak Yayasan Anak Cerdas Ungaran siap bergerak bersama memajukan pendidikan Indonesia. Hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, pejuang-pejuang PAUD di seluruh Indonesia. Kali ini saya mewakili Yayasan Anak Cerdas akan menyampaikan praktek baik kami berkenaan dengan intervensi yang sudah kami lakukan, yaitu tentang implementasi pendekatan saintifik bermuatan STEAM dengan media Luspat. Next, Mas. Apa dan mengapa kita melakukan ini? Bapak Ibu, mungkin topik ini bukan sesuatu yang baru ya. Pendekatan saintifik sudah banyak didengar di kurikulum 2013, tim Luspat sudah banyak diketahui, banyak pelatihan-pelatihan yang melakukan ini. Tetapi faktanya bahwa mereka hanya mendengar, tahu, tetapi implementasinya yang mereka masih belum begitu tepat. Mengikuti pelatihan, ya. Di mana-mana dinas banyak sekali mengadakan pelatihan, tetapi kemudian ketika implementasinya kembali lagi ke pembelajaran yang berpusat pada guru. Mereka masih menggunakan lembar kerja, bahkan kalau ada Luspat, Luspatnya rasa LK. Jadi hanya memindahkan sedikit saja, tetapi proses pembelajarannya juga masih begitu ya. Guru-guru masih instruktif, anak-anak harus mengerjakan.
ragam main, kegiatan main yang disiapkan guru dan harus melakukan di semua kegiatan main. Tidak ada pembelajaran yang berdiferensiasi di mana sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, oleh karena itu kami masih mengangkat ini, dan waktu POP kemudian mundur kami khawatir waktu itu ya, wah jangan-jangan nanti mereka sudah pada tahu gitu ya. Ternyata tidak juga, 20 lembaga ini ternyata tahu, tetapi implementasinya yang memang belum mereka lakukan. Oleh karena itu kami mengangkat ini, dan satu hal yang penting juga kita lakukan bahwa di abad 21 ini ada 4 kompetensi yang memang dibutuhkan untuk anak-anak kita. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 4 kompetensi ini tentu tidak bisa kita belajarkan kalau pembelajaran masih berpusat pada guru. Banyak instruksi, banyak petunjuk-petunjuk. Anak-anak tidak dibiarkan untuk berkreasi dan berimajinasi. Oleh karena itu, pendekatan saintifik ini menjadi salah satu solusi, jawaban untuk bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kita gabungkan dengan muatan STEAM yang bercirikan pemecahan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang harus diberikan kepada guru, kepada anak-anak, supaya anak-anak punya kemampuan untuk berpikir kritis tadi dan bisa memperluas gagasan-gagasan anak ketika membuat karya. Dan dengan media LUSPA, media yang terbuka, lepasan-lepasan, di mana membuat anak dapat berimajinasi dengan media ini dan kreatif dan kaya dengan sensori. Itulah mengapa kami masih mengangkat ini, dan ini penting diintervensikan kepada guru-guru PAUD di Indonesia. Lanjut Mas. Lalu apa strateginya? Ada 3 strategi yang kami lakukan selama intervensi ini. Strategi yang pertama adalah tatap muka, lalu yang kedua pendampingan online, dan yang ketiga pendampingan kunjung. Lanjut, ada beberapa foto yang kami tampilkan. Yang pertama, tatap muka. Bapak Ibu, di tatap muka ini kami tidak sekedar berbicara di kelas secara teori, kemudian praktek di dalam kelas di mana teori diberikan, tetapi kami memberikan kesempatan kepada peserta ini untuk melihat pembelajaran langsung di sekolah di bawah yayasan kami yang memang sudah menerapkan ini. Jadi selama 4 hari kami BIMTEK, dari hari pertama sampai hari keempat, peserta ini observasi dari pagi sampai jam 10 setiap hari begitu. Dan kemudian dari hasil observasi ini mereka jadi mulai memahami, oh teorinya begitu, prakteknya begini. Nah dari situ kemudian mereka mengadakan diskusi juga. Jadi metode-metode atau strategi pelatihan kami seperti itu, diskusi, dan kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk praktek langsung dengan anak-anak di sekolah kami. Tentu prakteknya adalah perwakilan, karena kami tidak mungkin mengizinkan dan waktunya tidak memungkinkan untuk semua peserta praktek di kelas ya. Jadi ada perwakilan yang praktek langsung dengan anak-anak di kelas. Itu strategi yang pertama. Lalu yang kedua yaitu pendampingan online. Di pendampingan online ini kami berbasis masalah atau kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing lembaga. Ketika kami pendampingan kunjung datang ke lembaga, maka ada masalah-masalah yang kita terima. Ada hal-hal yang mereka belum kuat di bagian mana berkenaan dengan implementasi ini. Oleh karena itu, ketika kami mengadakan pendampingan online, materi-materi ini kami sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga. Mana yang perlu dikuatkan, masalah apa yang perlu dijawab. Kami buka setiap sesi itu setiap sesi ada 6 kelas. Di 6 kelas itu masing-masing 1 atau 2 lembaga sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan kunjung, di mana kami datang ke sana melihat pembelajaran di lembaga itu dari pagi sampai selesai pembelajaran, dan kami bisa mengetahui masalah-masalah secara langsung, tidak hanya mendengar dari pendidik atau kepala sekolah. Kami langsung melihat dan kemudian baru diskusi dengan mereka untuk memberikan masukan-masukan, perbaikan berkenaan dengan implementasi dan pembelajaran di sekolah mereka. Itu 3 strategi yang kami lakukan. Kemudian next Mas. Lalu apa hasil dan dampaknya Bapak Ibu? Dengan intervensi yang kami lakukan ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tentunya yang terjadi adalah perubahan kemampuan atau kompetensi pendidik dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, STEAM dan LUSPA tadi. Bagaimana mereka mulai bisa mempersiapkan invitasi-invitasi
dengan luspat-luspat itu, mereka bisa kemudian berbicara, berkomunikasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bukan sekedar bertanya apa warnanya, apa bentuknya, jumlahnya berapa, tetapi bisa pertanyaan yang hot, yang memperluas gagasan anak-anak untuk membuat anak-anak itu kreatif dan berpikir logis, ya. Kemudian ada peningkatan-peningkatan dalam mereka memahami tentang bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini tidak selalu setiap hari berubah kegiatannya. Ini bisa berkelanjutan proyeknya anak. Pembelajaran bisa berbasis proyek. Hari pertama bisa menampilkan sumber belajar, kemudian anak merancang proyeknya, hari kedua baru mengubah proyeknya, hari ketiga dilanjutkan, dan seterusnya seperti itu. Karena kekhawatiran mereka bahwa ketika menggunakan luspat itu harus berganti-ganti repot, Bu. Ternyata tidak juga, karena mereka bisa tetap luspatnya, tetapi proyeknya bisa berkelanjutan. Ada peningkatan kompetensi dididik, ada capaian pembelajaran literasi dan numerasi, karena ketika merancang proyek, anak-anak membuat rancangan proyek dalam kertas, kemudian menuliskan kebutuhan bahan-bahannya, dan mereka juga membuat apa yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya. Jadi pembelajaran literasi dan numerasinya kontekstual sesuai dengan kebutuhan. Dan karakteristik anak terjadi peningkatan, ya Bapak dan Ibu, karena mereka belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan, berdiferensiasi tadi. Mereka menjadi disiplin, tanggung jawab, dan tuntas mengerjakan apa yang menjadi minat mereka, karya mereka. Ini Bapak dan Ibu berkaitan dengan hasil, dampak, dan perubahan yang terjadi ketika kita mengintervensikan dengan cara ini. Kemudian, apa pengimbasannya? Next, Mas. Ada pengimbasan dan program berkelanjutannya berkaitan dengan program yang kami laksanakan ini. Lembaga-lembaga ini kemudian mereka mengimbaskan di komunitas-komunitas yang di mana mereka berada, ya, baik di gugus, di kecamatan, di PKG, bahkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, kemudian mewajibkan lembaga-lembaga yang menjadi sasaran POP ini untuk memberikan dampingan kepada satu lembaga yang lain. Ini kewajiban yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Dan sampai sekarang kemudian lembaga-lembaga ini juga memberikan materi kepada orang tua supaya orang tua juga memahami bahwa pembelajaran perlu berpusat pada anak, dan perubahan itu pasti selalu terjadi. Oleh karena itu, mari kita persiapkan anak-anak didik kita untuk menghadapi perubahan dan jangan menyerah untuk terus belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Praktik baik POP Yayasan Nurul Amanah Cianjur tahun 2021 adalah inspirasi bermain papan terawang, singkat bermain pawang. Media pawang bagi saya sangat membantu untuk pembelajaran bagi anak usia dini. Kebetulan waktu itu saya memegang anak yang berkebutuhan khusus, dan alhamdulillah anak berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti dengan menggunakan media pawang pada level 1 sampai 2. Melewati masa pandemi di tahun 2021 dengan bermain pawang. POP 2022 Yayasan Nurul Amanah Cianjur dilanjutkan dengan permainan Pak Wages, pawang, dan water game shooting. Bersatu padu kita untuk bangsa. Praktek baik POP Yayasan Nurul Amanah Cianjur bagi kami telah menumbuhkan kebersamaan yang berpengaruh pada peningkatan motivasi guru, sehingga melahirkan inovasi baru, meningkatnya dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat. Semoga POP Yayasan Nurul Amanah Cianjur dilanjutkan kembali pada tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kemdikbudristek atas kepercayaannya kepada Yayasan Nurul Amanah Cianjur.
Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa sampai hari ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk bersama-sama. Perkenalkan, kami Yayasan Nurul Amanah Cianjur yang telah mengintervensi kurang lebih 100 guru, 80 orang kepala sekolah dan 20 orang kepala sekolah dan 80 orang guru di 4 kabupaten kota. Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Yang kami intervensikan di tahun pertama sekaitan dengan kondisi pandemi adalah inspirasi bermain pawang atau papan terawang. Inspirasi ini mendorong guru-guru untuk bagaimana melakukan proses pembelajaran di kelas-kelas mereka yang menumbuhkan kecerdasan literasi dan numerasi bagi anak-anak didiknya. Selanjutnya di POP tahun kedua, karena sudah berlalu pandemi, kami mengintervensi dengan menggabungkan pawang dengan wages atau water game shooting, sebuah permainan yang dilakukan secara outdoor. Pelatihan kami untuk meningkatkan guru-guru tersebut didesain dengan cara memadukan antara indoor dan outdoor, di mana inspirasi permainan tersebut mudah dilaksanakan oleh guru-guru dan mudah untuk dikembangkan oleh mereka. Pada tahun ketiga, intervensi program organisasi penggerak, kami beri judul Guru Berbagi, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Idealnya 2 tahun tersebut kami sudah menginspirasi, maka di tahun ketiga kami meminta sasaran POP untuk berinovasi dengan inspirasi dan gagasan mereka sendiri. Bagaimana mereka setelah diintervensi oleh kami selama 2 tahun baik teori maupun praktek mampu berupaya untuk menghadirkan pembelajaran di kelas yang inovatif. Nah, itulah tahun ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa hal itu penting kita lakukan? Sekaitan dengan konteks di masyarakat yang tidak pernah berhenti. Orang tua senantiasa menuntut kecerdasan literasi numerasi anak-anak itu di bawah ekspektasi guru-guru, di luar jangkauan dan kemampuan guru-guru. Apalagi di kota dan di desa nampaknya sama saja, Bu. Betul tidak Bapak Ibu? Mudah-mudahan sama ya kondisinya. Meskipun kita bisa menyaksikan saat ini begitu banyak ragam, begitu banyak pendekatan, begitu banyak model dan metode serta media yang disajikan secara digital. Tapi kami yakin dengan permainan Pak Wages dan papan terawang yang kami bawa mampu meningkatkan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Itu sebelum intervensi kami melihat begitu banyak guru-guru dari sasaran POP kami melakukan intervensi kepada stimulasi kepada anak didiknya dengan pendekatan literasi numerasi yang konvensional, pendekatan drilling yang dilakukan oleh mereka. Tetapi kita coba melalui POP ke-1 dan ke-2 itu menyamakan persepsi bahwa intervensi literasi numerasi bagi anak usia dini itu banyak cara. Tidak harus dengan drilling yang akan membuat anak-anak menjadi kehilangan kemerdekaan belajar, kehilangan masa-masa indah bagi mereka untuk bermain. Sesudah intervensi, apa yang kemudian kami temukan adalah dengan menggunakan bermain pawang dan Pak Wages, guru menunjukkan ikhtiar untuk mengembangkan dan memodifikasi alat dan bahan dalam perencanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian praktek seperti apa yang bisa Bapak Ibu temukan dari bermain pawang dan Pak Wages ini? Bapak Ibu boleh berkunjung ke channel YouTube kami. Tutorialnya sudah lengkap, bahkan kami sudah menyampaikannya kepada panitia. Bagaimana sih bermain pawang itu? Kemudian seperti apa sih alur dari permainan Pak Wages itu? Sehingga diyakini bahwa kedua pendekatan tersebut mampu meningkatkan kompetensi
kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dampak dari intervensi yang kami lakukan selama 3 tahun, kami lihat dari tujuan dan hasil yang diperoleh oleh satuan PAUD yang kami intervensi. Pertama, terjadinya dinamika dalam proses pembelajaran di kelas dan setiap guru. Karena di tahun pertama, di tahun kedua itu kami juga melakukan pendampingan, berkunjung langsung ke sekolah sasaran, melihat secara langsung. Bahkan di POP pertama di masa pandemi kami melakukannya dengan istilah kunjungan belajar langsung atau KBL. Nah, kemudian kami melihat begitu banyak ragam inovasi yang dikembangkan dari media bermain pawang yang kami tawarkan kepada mereka. Banyak sekali inspirasi yang lahir. Kemudian yang dampak yang kami lihat dari POP ke-1 dan POP ke-3 adalah terlihat di POP ke-3 yaitu munculnya inovasi-inovasi dari guru-guru sasaran POP yang kami intervensi selama 2 tahun dengan 100 ragam, 100 model, karena yang dihadirkan itu 100 orang, otomatis 100 kepala dan 100 inspirasi yang mereka coba buat dan desain dengan sangat baik, kemudian dibuat tutorialnya, videonya, dan di-upload ke PMM dalam fitur bukti karya saya. Itu di tahun kedua tahun ketiga itu terjadi di bulan Juli, dan itulah yang kemudian membuat kami merasa bangga bahwa ternyata dari inspirasi bermain pawang dan Pak Wages ini mampu mendongkrak mereka, guru yang tadinya moh dengan teknologi, guru yang tadinya belajarnya hanya menggunakan pendekatan atau media-media terbatas, terdorong lahir inovasi. Guru yang tadinya usianya mungkin sudah agak lanjut, kemudian tidak memiliki inovasi yang dulu terpendam, mereka angkat kembali di POP ketiga dan mereka upload ke platform Merdeka Mengajar di bukti karya saya menggunakan akun Belajar ID. Di tahun ketiga inilah yang justru menurut kami inspirasi bermain pawang dan Pak Wages yang sudah kami intervensikan kepada guru-guru mampu membuat mereka ngeh bahwa ternyata ada akun Belajar ID yang saat ini di tahun-tahun akhir ini, di bulan-bulan sekarang, akun itu berguna untuk melakukan pengembangan digitalisasi sekolah. Lalu apa pula yang dampak bisa kami saksikan kepada teman-teman dari inspirasi bermain pawang dan Pak Wages adalah meningkatnya dukungan dari masyarakat internal, terutama dari Yayasan Pengelola Pendidikan Sasaran POP kami. Beberapa satuan melakukan internalisasi permainan pawang dan Pak Wages itu menjadi jargon bagi sekolah mereka. Ditawarkan kepada masyarakat ketika pendaftaran murid baru dengan jargon mereka sendiri. Dimasukkan ke dalam KOSP-nya, kurikulum sekolahnya, didukung oleh yayasannya, dimodifikasi alat dan bahannya, sehingga inovasi dari inspirasi bermain pawang dan Pak Wages itu berkembang di sekolah-sekolah sasaran POP kami. Kemudian selain dengan dukungan dari komite orang tua siswa, karena mereka apalagi di saat pandemi di POP pertama bermain pawang itu dibuat, dimodifikasi dan diduplikasi untuk dibawa ke rumah karena pembelajaran di masa pandemi banyak dilakukan di rumah, sehingga guru dan orang tua murid bisa menjalin komunikasi pembelajaran jarak jauh secara interaktif dan menyenangkan menggunakan media peraga bermain pawang. Orang tua kan kalau disuruh belajar ngajarin anaknya di rumah kan juga bingung apa yang harus saya ajarkan karena saya bukan guru. Tapi dengan inspirasi bermain pawang di masa pandemi kemarin kami merasa bahagia sekali karena guru-guru begitu kreatif mengembangkan dan memodifikasi inspirasi bermain pawang ini dengan cara mereka sendiri. Tidak ada duplek, ada dus. Tidak ada dus, ada
hal lain ada juga dibuat dengan berbagai alat lain seperti misalnya dengan neon box yang bekas itu luar biasa, dan dengan bukan neon box, apa tuh yang namanya, dari fiber glass yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu ya, pengimbasan apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Cianjur? Kami melakukan pengimbasan dengan menggandeng CSR, Bank Jabar Syariah, Home Talent, dan itu kami bawa untuk mengintervensi bekerja sama dengan Ormit. Kurang lebih kalau dihitung lebih dari 1.000 orang sudah kami intervensi dengan inspirasi bermain pawang dan Pak Wages. Keberlanjutan program organisasi penggerak Yayasan Nur Amanah dengan intervensi bermain pawang dan Pak Wages akan kami lakukan melalui pelatihan, seminar, magang di yayasan kami juga dengan fokus discretion, dan yang sedang kami lakukan sekarang adalah studi tiru juga kami lakukan, dan menatih tenaga home care yang sedang kami lakukan saat ini. Terakhir, kami hadir dengan main pawang, tahun kedua dengan Pak Wages. POP hadir sungguh menantang, diimplementasikan dengan kolaborasi agar pembelajaran di kelas sukses. Terima kasih. Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih pada tahun 2021. Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih pada tahun 2021. Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih terpilih menjadi organisasi penggerak. Melalui organisasi penggerak, Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih memilih Sumba Barat Daya sebagai daerah sasaran. Di dalam program ini, 150 peserta terdiri dari pendidik dan tenaga pendidik mengikuti program ini selama 3 tahun. Program ini dimulai pada tahun 2021 dengan 2 pembagian pelatihan. Yang pertama, pelatihan pendidikan 4.0, dan yang kedua, pelatihan PABS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, pada tahun kedua, 2022, materi yang diberikan berkaitan dengan STEAM, antara lain, apa dan mengapa STEAM, STEAM dan HOTS, STEAM dan cerita pembelajaran, asesmen otentik, pengasuhan anak usia dini, dan tata kelola layanan PAUD. Selanjutnya, tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir, pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kurikulum merdeka. Praktik baik yang terjadi berkaitan dalam pengajaran, manajemen, dan lingkungan belajar. Dalam pengajaran, guru semakin kreatif, inovatif, keterlibatan anak didik lebih besar. Dalam manajemen, administrasi semakin rapi dan baik, serta lingkungan belajar yang berpusat pada anak dengan ragam permainan yang disediakan. Ya, karena saya dari tadi kedinginan. Nah, saya mau menceritakan sedikit dulu latar belakang kenapa kami ikut serta di dalam program organisasi penggerak. Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih ini kami bergerak fokus di dalam pendidikan anak usia dini. Kami melayani siswa-siswa dari keluarga-keluarga yang sangat sederhana, ada di 8 lokasi rusun di DKI Jakarta dan 2 di Papua, yaitu di Jayapura dan di Abepura. Kami hadir di program organisasi penggerak berdasarkan pengalaman kami di dalam mengembangkan satuan pendidikan, dan di mana PAUD menjadi kekuatan kami. Oleh karena itu kami berpikir gimana caranya supaya PAUD kita ini jangan cuma untuk kita sendiri, tetapi kita mulai berbagi dengan PAUD-PAUD yang lain, atau kita
mengadopsi atau bekerja sama dengan PAUD-PAUD yang sudah eksis, tapi kalau istilahnya orang sekarang mati segan hidup tak mau, ya. Jadi kita banyak sekali itu fakta di lapangan. Kita ini semuanya adalah para praktisi dan orang-orang hebat dari dunia kepautan, dan kita melihat fakta-fakta di lapangan seperti begitu. Ketika kami ditunjuk untuk ikut di POP ini, kami sengaja memilih Sumba Barat Daya. Bapak Ibu, Sumba Barat Daya, pada waktu saya menyebutkan Sumba Barat Daya, Bapak Ibu tahu nggak itu berada di negara mana itu sebenarnya? Ya, saya sendiri belum pernah tahu itu Sumba letaknya secara pasti itu di mana. Tetapi kecintaan kami terhadap Indonesia secara keseluruhan dan khususnya Indonesia Timur itu membuat kami akhirnya mencoba proyek yang di daerah yang agak sedikit mengalami tantangan. Dan tentu saja Sumba Barat Daya bukan daerah yang subur, bukan daerah yang mudah medannya. Dan ketika kami datang, masalahnya adalah sama, yaitu sulitnya untuk para peserta pelatihan untuk datang ke lokasi. Jadi itu bayangkan tahun 2021 itu sudah mulai pandemi, dan kami dengan percaya diri kami melakukan pelatihan di sana untuk 150 peserta terdiri dari 20 lembaga. Nah, yang kami berikan pada saat itu adalah mengenai pendidikan 4.0, di mana di dalamnya itu kami tentu memperkenalkan mengenai apa itu namanya PBL atau Project Based Learning dengan loose parts, dan kami juga memberikan emergent curriculum dan kemudian STEAM dan semua hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan yang kekinian. Tetapi apakah mereka dapat apa enggak, itu yang menjadi concern kami, karena kami ingin jangan sampai ini sekedar project saja, tetapi ini harus menjadi bukan sekedar program saja, tetapi harus menjadi sesuatu yang berjalan. Tahun 2022 kami lanjutkan dengan STEAM dan pelatihan pembelajaran yang sifatnya layanan PAUD HI, dan 2023 yang kemarin kami berhasil untuk membawa seluruh peserta untuk memahami bagaimana mereka bisa membuat satu kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP, yang dimana itu adalah sebagai salah satu acuan untuk pendidikan PAUD dengan sistem pembelajaran Merdeka Belajar maksud saya. Nah, tantangan-tantangan yang kami hadapi sangat luar biasa sekali selama pelatihan berlangsung. Nomor satu adalah masalah jaringan. Masalah jaringan kami untuk berhubungan dengan seluruh peserta, apalagi pada waktu itu COVID, itu mereka oke, jaringan is another story, tetapi juga punya device, punya HP, itu juga cerita lain lagi, dan punya pulsa apa enggak itu cerita lain lagi. Jadi kalau saya mau menghubungi satu orang harus menghubungi bapak pendeta atau kepala sekolah dan kemudian tetangganya atau siapa lagi yang kenal-kenal dengan mereka. Dan kemudian pada waktu mereka harus datang juga ke lokasi, ada itu daerah Kodi namanya, mereka harus subuh-subuh datang. Jadi mereka datangnya gimana caranya? Mereka harus mencari tempat di daerah Tambolaka untuk mereka bisa menginap di rumah saudaranya, sehingga pada waktu pelatihan kita berlangsung, mereka karena habis jam 4 sore itu udah nggak ada apa namanya, nggak ada kehidupan, nggak ada angkot, nggak ada kayak begituan. Jadi saya pikir kita semuanya mengalami hal yang sama, kita tahu tantangan-tantangan di lapangan. Tapi yang saya kagum dengan mereka, setelah kita melihat di tahun 2023 mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih percaya diri. Mereka benar-benar mampu mengaplikasikan. Kalau kita lihat di dalam, silahkan Pak, di lembar yang kedua, kita lihat apakah yang dihasilkan dari kegiatan mereka selama pelatihan-pelatihan diberikan. Mereka tuh mampu untuk melakukan praktik-praktik baik yang luar biasa, di mana mereka bisa mengerti gimana caranya memberikan apa namanya, membuat invitasi, dan mereka semakin kreatif, mereka semakin berani percaya diri. Karena kebanyakan dari mereka itu tadinya mereka merasa bahwa inferior, mereka nggak mampu, mereka datang dari daerah kampung, mereka nggak mungkin bisa
berkompetisi, tetapi akhirnya apa yang terjadi di luar ekspektasi kami, bahwa mereka betul-betul luar biasa sekali. Dan akhirnya yang terjadi adalah setelah kami pulang, kami tentunya melakukan banyak komunikasi dengan mereka melalui WA group atau video call, dan kita lihat betapa sekolah-sekolah itu sekarang menjadi sekolah-sekolah yang lebih percaya diri, karena mereka sekarang mengerti how to run the school properly. Mereka mengerti bagaimana layaknya seorang guru yang mumpuni. Walaupun mungkin tidak seideal yang kita harapkan, tetapi peningkatan yang kita lihat sangat luar biasa sekali. Knowing bahwa mereka datang dari basic yang sangat-sangat sederhana, mungkin hanya pendidikannya hanya SMP atau mungkin tidak selesai sampai dengan SMA. Nah, saya sangat bersyukur sekali bahwa program organisasi penggerak itu membawa kami untuk bisa melakukan intervensi ke 150 peserta di daerah Sumba Barat Daya. Dan yang kerennya lagi, setelah kerjasama 3 tahun, akhirnya pihak dinasnya bilang, Pak Tulus tolong dibawa deh nanti timnya, kami mau mengadakan pelatihan pelanjutan lagi. Ya, saya senang sekali kan kalau misalnya itu bisa terjadi. Dan saya pikir ini menjadi modal kepercayaan saya untuk bisa bergerak ke daerah-daerah lain di Indonesia. Selalu saya pada waktu saya bertemu dengan donor, saya selalu menceritakan bagaimana perubahan yang terjadi di daerah Sumba Barat Daya ini, sehingga membuat pengalihan atensi mereka dari daerah-daerah yang kota atau di Jawa saja, mohon maaf yang proyeknya ada di Jawa atau di Sumatera, untuk mereka sekedar beralih ke daerah timur. Memang dari segi biaya dan tantangan lebih besar, tetapi kalau memang jodoh pasti dapat. Akhirnya ya ini salah satunya adalah dari dinasnya sendiri, dan saat ini kami juga ada beberapa CSR yang sudah meng-approach kami untuk kami bisa melakukan program yang namanya Bantu Sekolah You, yaitu mengadopsi sekolah ya yang ada di sana untuk kami jadikan sekolah pilot ya, sehingga itu menjadi tempat untuk guru-guru yang tadinya sudah mengalami pelatihan itu, mereka bisa belajar di sana. Mereka bisa melihat secara langsung bentukan sekolah yang namanya sekolah pilot tuh kayak apa sih gitu loh. Nah, ini yang membanggakan bagi kami bahwa POP ini bisa membawa kami jauh daripada yang kami bayangkan dan pernah pikirkan. Dan kami mau berterima kasih bahwa untuk orang-orang yang ada di Sumba Barat Daya sekarang ini bisa lebih percaya diri di dalam melakukan pengoperasian di dalam sekolahnya mereka. Saya nggak tahu sampai sejauh mana mereka akan mempertahankan ini, tetapi saya berharap bahwa dengan komunikasi, dengan jejaring yang luar biasa, dan saya ketemu dengan banyak orang yang luar biasa di sini, siapa tahu kita bisa bekerja sama dengan lebih hebat lagi. Dan izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih untuk POP dan juga untuk Mbak Asta dan tim yang luar biasa yang mengadakan acara pada siang hari ini. Terima kasih, itu dari saya. Thank you. Oke, mari kita beri coba tes dulu, boom. Kurang emosi bu, boom. Kalau saya bilang boom boom 2 kali kanan kiri, bukan emosinya, boom boom. Boom. Boom boom. Satu lagi komando terakhir, kalau saya door langsung kayak ketembak ya bu. Door. Boom. Boom boom. Boom. Door. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya akan
membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Apakah ada yang bertanya? Oke, maaf saya kurang lihat. Mungkin saya hitung 1, 2, 3, ngacung bersama-sama. Turun dulu Bu. 1, 2, 3. Oke, mumpung ada bapak-bapak, kita dahulukan bapak-bapak. Dan tadi juga sebelumnya sesinya belum ada bapak-bapak. Jadi kali ini saya mungkin berikan kesempatan kepada 2 orang penanya dari bapak-bapak yang berbaju biru dan batik. Boleh? Miki dibantu. Ya, izin sebutkan nama dan asal instansi, kemudian inti dari pertanyaan. Silakan. Dan kemudian pertanyaannya diajukan ke ormas mana? Ya, terima kasih. Saya Roger, saya sudah kasih saya intervensi dari Yayasan Karakter Indonesia. Di sini kabarnya saya kembali lagi, saya tertarik dengan ABK. Kemarin saya sudah bertanya ya sama Bu Nini ya, dan kebetulan ini ada narasumbernya, pakarnya langsung. Saya mau tanya ini untuk Bu Nini dari KIS sendiri tentang melakukan kegiatan intervensi untuk kegiatan ABK ini sendiri. Tadi saya dengar sedikit tentang bagaimana guru bisa melakukan intervensi terhadap anak-anak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira intervensi seperti apa Bu? Gitu. Apakah intervensi ini berupa hanya sekedar observasi kah, atau hanya sekedar assessment, atau sampai kepada tahap diagnosa dan lain sebagainya? Karena sendiri kita tahu bahwa untuk melakukan intervensi secara mendalam sampai ke diagnosa itu tentunya harus lebih ke orang yang benar-benar ahli. Apakah dengan melakukan pelatihan yang selama 3 tahun ini dilakukan kepada sekolah sasaran ini, apakah si sekolah sasaran ini benar-benar mereka sudah memahami sekali tentang bagaimana melakukan stimulasi terhadap anak-anak ABK, penanganannya sampai ke tahap observasi, sampai ke tahap diagnosa dan lain sebagainya. Itu aja sih dari saya. Karena kalau memang itu bisa, mungkin saya bisa belajar nih, supaya saya juga bisa belajar untuk bisa mendiagnosa anak ABK. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roger. Selanjutnya silakan pertanyaan kedua. Cek 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Saya Agus Soekarno dari Ceria Bocah Indonesia. Izin Pak, siapa maaf? Agus Soekarno. Agus Soekarno. Dari Ceria Bocah Indonesia. Sebenarnya untuk pertanyaannya yang juga sama kepada Kuali Internasional Surabaya. Kalau izin Pak, kan Kuali udah dapat jatahnya. Oke, baik. Masih ada 5 nih Pak peserta saya. Nah, ada lagi pertanyaannya Pak? Kepada KIS sebenarnya ya. Aduh, gimana nih penonton? Kasih jangan. Kalau nanti saya akan intens kepada KIS karena terkait dengan kami ada program CSR dari satu perusahaan dan kami saat ini ada satu sasaran yaitu di Klaten, dan kami ingin bertanya lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan pelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak ABK dan bagaimana nanti bentuk kerjasama dengan KIS terutama karena kami di dalam waktu tahun 2024 awal kami ada kerjasama dengan CSR, satu perusahaan di Jakarta. Terima kasih banyak seluruh Silakan Ibu. Bisa dijawab. Langsung mau tembak lurus dua-duanya langsung gitu. Terima kasih. Sebelum Pak Roger sudah tanya ya. Di mana-mana sebetulnya Bapak Ibu, anak berkebutuhan khusus itu sangat istimewa. Seistimewa hari ini saya mendapat 2 pertanyaan khusus dan sekalian proyek itu ya Pak ya. Pak Roger dan Bapak Ibu semua, ada hal-hal yang kita bisa tangani terhadap anak berkebutuhan khusus tanpa tenaga ahli. Ada, tapi ada hal-hal yang memang itu kita tidak boleh masuk ke ranah seperti itu. Yang tadi saya bilang sudah dipanggil. Yang tadi saya bilang intervensi atau stimulasi adalah satu, ketika memang sudah di assessment awal oleh tenaga ahli. Itu dulu. Karena disable intelektual Bapak Ibu itu nggak kelihatan loh seperti kita pada umumnya, ya nggak?
Anak itu kan kelihatan kayak normal gitu ya. Ternyata dia tadi emosi, sosial emosinya nggak bagus. Ternyata tadi komunikasi susah. Ternyata dia tadi tidak bisa mandiri. Sampai besar masih pakai pampers. Masih TK pakai pampers itu udah anak berkebutuhan khusus. Ketika pakai pampers, dia tidak bisa akan merasakan bagaimana untuk menahan simpati, empatinya. Karena ketika dia mau pipis langsung pipis aja kan gitu. Kalau kita nggak pakai pampers, itu mau pipis kan langsung kayak tahan. Itu akan berpengaruh sangat kepada simpati dan empati kita. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi Pak Roger, ada hal-hal yang memang kita biasa tadi tawarkan kepada 20 TK itu untuk dipelajari secara khusus. Kita panggilkan tenaga ahli. Saat itu kita panggilkan terapis ya Bu Nini ya. Ada terapisnya, jadi bukan saya. Terapis itu juga memberikan ilmu, ini Bu yang boleh Ibu lakukan. Dan ini tidak boleh. Jadi ini do and ini do not. Gitu seperti itu Pak Roger. Dan yang kedua, ada tadi intervensi adalah sebetulnya sudah dilakukan Bapak Ibu semua sebagai tenaga pendidik di TK. Seperti tadi, sebelum mengajarkan menulis, harusnya motorik halusnya paham dulu, ya enggak? Selesai dulu, tuntas dulu. Motorik kasarnya, dia tidak akan bisa tadi berbicara, speech delay. Kalau yang saya tahu, speech delay itu bukan ABK. Ibu bapak yang kesini naik pesawat, kalau delay, pesawatnya akan berangkat apa enggak? Akan berangkat, tapi mundur kan? Speech delay seperti itu bukan ABK sebetulnya. Jadi nanti ada anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang dia sejak lahir seperti anak saya, itu dia akan jadi seumur hidupnya penyandang Down syndrome. Tapi ada yang tadi speech delay, ada yang tadi sosial emosinya nggak bagus, itu bisa diintervensi, insya Allah bagus. Autis itu penyandang, seumur hidupnya tidak bisa sembuh. Dia bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat, dengan vitamin stamin, dengan tadi banyaknya kita macam-macam itu. Kasihan saya dengan teman-teman saya yang memiliki anak berkebutuhan khusus, udah jatuh ketiban tangga, ya enggak? Ditawarin ini terapi, ditawarin obat ini, ya enggak? Makanya kenapa saya dulu tidak melatih guru, saya melatih orang tua. Maaf, pertama kali saya pergi ke Singapura itu, di sana anak-anak berkebutuhan khusus Pak, salah satu intervensinya adalah dikeluarkan dari rumah. Di Indonesia dikeluarkan. Anak saya ketika keluar dari pagar itu seperti akan teriak, "Dek," gitu ya tak? Di sana itu jantungnya kuat-kuat. Anaknya nyebrang aja, selama itu aman dan nyaman, tidak dilarang. Nah, ibu guru yang punya ABK mesti deg-degan nggak? Deg-degan, bersanya nggak? Betul, harusnya jenengan, ibu guru, pak guru TK harus bekerja sama dengan orang tua. Di ibu dan bapak, memang ini berat, semua berat, saya paham. Saya dulu setahun pertama tidak mau mengakui anak saya ABK, betul itu. Makanya kenapa yang saya pertama kali dirikan adalah kelompok belajar orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan itu insya Allah jadi disertasi saya doakan, tahun depan saya sudah selesai S3 saya. Jadi itu Bapak Ibu, makanya dari ABK aja saya bisa S3 gitu maksudnya, saya ibu rumah tangga sebetulnya. Jadi Bapak, intervensi ada yang bisa jenengan lakukan, dan saya memanggil ahlinya Pak, jadi ahlinya sudah bilang juga, dan ada yang tidak bisa jenengan lakukan. Jangan tahu-tahu jenengan ada anak lari-lari hiperaktif, ya enggak? Enggak boleh jenengan bilang gitu. Yang boleh bilang gitu adalah medis, psikolog. Itu ibu anaknya cuma naik-naik hiper, ya enggak? Ibu yang kurang sabar. Nah, menjudge anak itu, kita itu gampang sekali. Itu doa loh. Nah, panggil sekarang, sayang sini. Memang Bu susah, apalagi kalau udah emosinya enggak Bu? Itu anak satu tenaga orang 5. Betul itu. Bisa sembuh Bu Lili, insya Allah bisa. Itu namanya terapi perilaku. Sekarang yang dibutuhkan adalah bapak ibu yang hatinya luas seluas lautan, dalam sedalam lautan. Itu insya Allah yang menjadi modal awal kita semua bisa mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Bapak saya nggak tahu saya harus mengucapkan terima kasih atau saya mengucapkan innalillahi gitu. Karena tahun depan insya Allah Bapak saya akan mendapat undangan dari Australia di Brisbane
untuk menjadi speaker di World Down Syndrome Conference. Doain. Udah dapat undangannya, udah dapat donornya juga Pak yang mau biayain gitu. Dan beberapa dari KIS akan ikut hadir di sana, dan salah satu anak Down syndrome-nya juga akan hadir di sana. Doain semua ya teman-teman. Bapak insya Allah dengan hati kami yang terbuka, kami mau bekerja sama dengan jenengan apapun itu. Insya Allah kalau ini ada di Jakarta, ini ada di Depok, ini ada di Bandung, ini ada di Sumbahdaya, kita semua tidak akan menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus tertinggal di belakang. No child left behind. Itu aja ya. Jadi Bapak monggo bersama-sama nanti kita akan bekerja sama. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Asta. Banyak maaf untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Lili kepada dua orang penanya. Berhubung waktunya sudah habis, pantun jangan bosan. Izin Pak Tulus, saya pinjam logat Medannya walaupun saya dari Bogor. Cara mengajar kalian apa? Pakai LK? Pakai drilling? Mana paten? Cara mengajar Gunila, pendekatan saintifik, bermuatan STEM, dengan media luspak, itulah yang paten. Mohon maaf dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tulus, cocok gak? Berapa sih? Gak tahu nih kita berapa. Nggak, di sini aja biar ada. Udah, itu udah. Oh, siap. Baik, terima kasih Bu Astari dan Bapak Ibu yang sudah sebagai narasumber yang telah menceritakan cerita-cerita inspiratifnya. Sangat luar biasa ya ternyata. Mohon maaf Ibu Bapak, untuk acara selanjutnya kita break dulu ya. Istirahat untuk coffee break, dan untuk sholat asar itu kita kasih waktu 20 menit ke depan. Baik, kami persilakan untuk keluar ruangan. Terima kasih, selamat sore.